warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati Ketua DKM serta para pengurus, yang kita hormati pimpinan dari Majelis Ta'lim dan juga para jamaah hadirin, para alim ulama, para kiai, para ustadz-ustadzah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan umur panjang dalam ketaatan, dijadikan segala aktivitas kita yang ada di dunia ini sebagai bekal akhirat kita, dan diakhiri penghujung kehidupan kita dengan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, nikmatnya seorang muslim itu kalau setelah bangun bisa ibadah, itu nikmat. Nikmatnya seorang hamba itu kalau dibangunkan oleh Allah lalu bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang itu setelah dibangunkan oleh Allah, dia lari dari Allah. Yang dikejar bukan Allah, yang dituju bukan Allah, tetapi dunia. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa bangun dengan sehat. Sehat Pak? Sehat. Karena ada orang itu habis tidur terus bangun, itu makin sakit, kaku, malah ada yang disalahkan bantal. Apa? Salah bantal kan. Jadi habis tidur bukan malah nikmat tapi malah ya. Nah kita pagi hari ini alhamdulillah napas masih bisa dihirup, tangan, kaki masih bisa digerakkan, jantung masih sehat, mata juga masih awas, semua nikmat. Makanya wujud syukur seorang hamba itu dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi orang itu masih ibadah, berarti dia masih kegolong hamba yang bersyukur. Ahlan wa sahlan para asatidz, selamat datang. Jadi ini sahib. Selagi orang itu masih mau ibadah, itu tandanya dia masih bersyukur. Dia masih menyadari nikmat yang diberikan oleh Allah, dan dia masih ingin ditambah nikmatnya oleh Allah. Tapi kalau orang itu sudah mau tidak beribadah, sudah tidak mau beribadah, itu tandanya dia tidak menyadari ada nikmat dalam dirinya. Padahal mungkin enggak orang itu hidup tanpa nikmat kasih sayang Allah? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Orang itu enggak mungkin hidup tanpa rahmat kasih sayang Allah. Ada orang itu, ya Allah, begini amat orang sakit, seandainya aku hidup, aku jalan ke masjid, kira-kira begitu. Kenapa? Karena dia ke rumah sakit gak bisa jalan. Ya Allah, begini amat hidup, seandainya aku sehat, aku akan berangkat, aku akan ibadah, rukuk sujud.
Kenapa? Karena punggungnya dipakai rukuk sakit, nyeri. Tapi benar nggak? Giliran dikasih sehat, ya, apa yang terjadi? Belum tentu ke masjid. Giliran dikasih sehat, belum tentu mau rukuk dan sujud. Nah, alhamdulillah mengawali hari ini kita diberikan sehat oleh Allah, bisa rukuk, bisa sujud. Orang kampung zaman dulu, Pak, ngetarain mana sehat, mana sakit itu dengan sholat. Kan kalau sekarang orang kota mah gimana tahu sehat sakit? Kalau check up. Kalau zaman dulu orang di kampung nggak pakai check up apa. Kalau dia sholat ngerasa punggungnya sakit, kakinya sakit, itu tengarak, oh berarti saya sedang sakit. Kenapa? Ini kaki dipakai sholat sakit banget. Jadi ukurannya apa? Sholat. Ya nggak, Bu? Ya. Loh, ini kenapa nih punggung kok sakit? Sakit dari mana? Iya, tadi dipakai rukuk nyeri banget. Jadi check up-nya orang zaman dulu, orang kampung zaman dulu itu pakai sholat. Selagi badan ini masih nyaman dipakai sholat, insya Allah itu pertanda sehat. Masalahnya orang sekarang ini jarang sholat. Jadi perlu check up-nya kemana? Ke rumah sakit. Bapak badan dipakai sehat, pakai sholat sehat gak, Pak? Enak gak? Insya Allah sehat. Ibu enak gak, Bu? Insya Allah sehat. Jadi simpel sebenarnya. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa disehatkan oleh Allah agar bisa ibadah ya secara mestinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, tema kita adalah mencintai Rasulullah hingga ke taman surga. Jadi cinta Rasulullah itu sampai nanti ke taman surga. Artinya apa? Ini cinta nggak bakal terputus hingga kita bertemu dengan Rasulullah. Bapak Ibu cinta nggak sama Rasulullah? Cinta. Pengen ketemu nggak sama Rasulullah? Pengen. Pengen, kalau bahasa anak sekarang, pengen apa pengen banget? Pengen banget apa pengen banget? Kalau orang kampung, saya dari daerah Surabaya. Jadi kalau banget itu tambahin lagi banget, jauh banget. Ya. Sakit suakit banget, itu udah mentok. Ya. Ya. Kita kangen sama Rasulullah, kita cinta sama Rasulullah. Kenapa kita kangen, kita cinta sama Rasulullah? Pertama, li'annahu nabiyyun wa nahnu min ummatihi. Karena Rasulullah adalah nabi kita dan kita adalah umatnya. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Al-Isra itu, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Nanti hari kiamat itu aku akan panggil setiap manusia itu, setiap umat itu bersama dengan nabinya masing-masing. Jadi kita dipanggil, dikumpulin sama nabinya. Ada Nabi Nuh sama umatnya, ada Nabi Hud sama umatnya, ada Nabi Soleh sama umatnya, ada Nabi Lut sama umatnya, ada Nabi Musa sama umatnya, ada Nabi Isa sama umatnya. Ahlan wa sahlan. Ya, selamat datang para ustadz, para kiai. Salam. Ya, tafadhal. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Terima kasih.
mohon izin kita lanjut. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Manusia itu akan dikumpulin bersama dengan nabinya. Kita umat akhir zaman dikumpulin dengan nabi akhir zaman. Kalau sampai ada umat Muhammad nempel tuh ke umat Nabi Nuh, tolak. Ini orang beda. Nabi Nuh itu tinggi, besar. Ini ada orang nyempil, tolak. Ini nyasar, ini keliru. Yauma nad'u kulla unasin bi imami. Setiap umat akan dihimpun bersama dengan pemimpinnya, bersama dengan Nabi. Kalau kita tidak cinta kepada Rasulullah, nanti kita nempel ke siapa? Nempel ke siapa? Bakal ketolak semuanya. Makanya kita cinta sama Rasulullah. Kenapa? Karena nanti kita akan dihimpun bersama dengan Rasulullah. Ketahuan, oh ini umat akhir zaman, sana tempatnya, sama nabinya di sana. Dan alhamdulillah, nabi kita nabi paling mulia, sehingga umatnya juga umat paling mulia. Memang benar ceritanya umat akhir zaman, tapi di akhirat, akhir zaman itu di dunia, tapi di akhirat pertamanya. Kira-kira kuat gak kita nunggu sampai umat Muhammad beres baru nanti kita ditinggali? Gak bakalan kuat. Gak bakalan. Wa yaumin 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma tu'ad. Sehari di akhirat itu kayak 1000 tahun. Kalau kelipatan umur, ada di sini umur 100? Enggak ada. 90? 80? 80 enggak ada. 75? Oh, berarti ini masih muda ternyata. 70. Oh, Masya Allah, barakallah, berkah. Satu hari di akhirat itu 1000 tahun. Jadi kalau umur 70 itu seolah-olah putaran sehari itu kita umurnya nggak nyampe sehari semalam. Tinggal dibagi. Tinggal dibagi. Nggak nyampe 12 jam. Karena 12 jam itu berarti 500 tahun. Paling 2 jam. Umur manusia itu dihitung sama akhirat itu sehari ini cuma 2 jam. Lah 2 jam itu kadang Masya Allah gak karu-karuan. 2 jam saja gak bisa antakan begitu. Kadang kita nih bapak-bapak atau yang para ustadz ini anak sejam aja sono mari itu. Kita bilang kamu itu ya sejam aja gak tahan gitu. Nah kita umur di dunia itu kalau dibanding akhirat itu mungkin cuma 2 jam, nggak nyampe. Akhirat itu selama-lamanya. Maka kenapa kita cinta Rasulullah? Agar nanti bisa bertemu dengan Rasulullah. Artinya saat hisab, yaumul hisab, kita ikut barisan umat Rasulullah. Yang kedua, kenapa hadirin? Karena Rasulullah itulah yang membimbing kita, yang memberikan menjadi asbab hidayah bagi umatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Wahai nabi, aku utus engkau basyiran wa nadhira,
ngasih kabar gembira. Kepada siapa? Ya kepada umatnya. Addal amanah, ballaghar risalah. Rasulullah itu menunaikan amanah, menyampaikan risalah hingga sampai kepada kita. Gimana cara kita sholat? Ngikut dengan caranya Rasulullah. Gimana kita hidup? Ngikut dengan kehidupan Rasulullah. Enggak ada satu syariat yang ditutupi oleh Rasulullah, enggak ada. Itu namanya addal amanah wa ballaghar risalah, menunaikan semua amanah, menyampaikan semua syariat. Tarokana ala mahajjatil bayda lailuha kanahari, sampai ninggalin urusan agama itu mahajjatil bayda, terang benderang, putih. Lailuha kanahari, orang bilang itu malam tapi terang. Jadi nggak ada syariat yang ditutupi. Beda dengan umat sebelumnya, umat Yahudi Nasrani itu ditutupi para rahibnya. Mana-mana ada ayat, mana-mana ada syariat, nggak nguntungin dia, disembunyikan, nggak disampaikan. Tapi kalau Islam, syariat Islam semuanya dijelaskan. Tinggal kita mau ngaji apa tidak. Aslinya mah jelas. Kenapa masih gelap? Karena kitanya masih nutup. Coba Bapak, ini lampu kan terang banget nih, tapi kalau merem kelihatan nggak? Jadi yang salah apanya? Yang salah lampunya apa? Iya, bukan lampunya, tapi kitanya. Mana Ustaz agama masih gelap ini? Yang gelap bukan agamanya, tapi kita. Coba hadirin rahimakumullah. Di dalam agama itu ada namanya ibadah, ada namanya muamalah, ada namanya munakahah, ada namanya jinayat. Itu diklasifikasi oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, rub'ul ibadah, seperempat agama khusus bahas masalah ibadah. Rub'ul muamalah, rub'ul munakahah, dan rub'ul jinayah. Kira-kira kita ini bab seperempat tuh, bab ibadah itu udah berapa persen tuh nguasainya, taunya? Kalau dihitung 1 sampai 10, kita berani nilai berapa Pak? Berapa? 8? 9? Sholatnya udah benar belum? Syarat rukunnya. Puasanya udah benar belum? Syarat rukunnya. Dalam seperempat aja kita nggak bisa full. Tapi insya Allah, kalau kita masih punya niatan thalabul ilmi, Allah akan berikan kemudahan, Allah berikan kepahaman. Makanya Nabi Musa itu ya, dalam doanya diajarkan oleh Allah, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Jadi kita bersyukur. Nah, syariat umat Muhammad itu syariat paling mudah dibanding dengan syariat-syariat sebelumnya. Apa buktinya? Coba, kalau syariatnya Nabi Musa, orang bertobat suruhnya apa Pak? Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum fataba alaikum. Tobatnya umatnya Nabi Musa itu suruh faqtulu anfusakum, matiin dirimu. Itu wujud pertaubatanmu kepada Allah, sehingga Allah nerima tobatmu. Itu syariat zaman dulu. Kalau kita suruh apa? Orang maksiat suruh apa? Suruh banyak istighfar. Enteng nggak? Enteng? Saking entengnya nggak kerasa maksiatnya.
Saking entengnya. Makanya ada ungkapan. Dulu sahabat, zaman sahabat itu mengira atau merasakan dosa-dosa kecil itu kayak segunung. Tapi umat belakangan nanti akan datang satu zaman di mana maksiat itu udah nggak kerasa maksiat lagi. Kenapa? Saking seringnya, saking banyaknya, saking banyak. Sampai yang mestinya kerasa benar itu jadi nggak kerasa, ringan. Ibaratnya kayak orang apa? Nyabut benang, nyabut rambut dari tepung, nggak kerasa. Itu betapa kemaksiatan sudah merajalela. Itu kehidupan akhir zaman. Kira-kira kita ini udah akhir zaman apa belum? Udah akhir zaman apa belum? Udah. Nabinya aja nabi akhir zaman. Kita sama Rasulullah itu udah ribuan tahun. Kalau ngitung hijriah berapa Pak? 1447 hijriah. Udah 1000. Udah akhir. Makanya bersyukur punya nabi akhir zaman. Syariatnya syariat yang gampang. Dulu syariatnya nabi terdahulu itu, Nabi Musa itu, kalau orang kena najis itu nggak bisa dicuci, ini harus disobek, dihilangi, dibuang. Kalau kita bisa dicuci, bahkan wajuilat qurratu aini, kata Rasulullah, dijadikan penyejuk hatiku, di mana seorang hamba umatku itu bisa bersuci tanpa air. Pakai apa? Pakai debu, disebutnya tayamum. Dan itu cukup. Kita tayamum nih Pak, sholat, sah nggak sholatnya? Sah. Saat nanti ketemu air, ngulang nggak? Nggak perlu. Kalau umat terdahulu sholatnya itu harus di apa? Sawami', harus di tempat ibadah. Kalau orang Kristen gitu harus di gerejanya, nggak sah ibadah di rumahnya. Harus di sawami', sami'ah, tempat ibadah orang Yahudi harus di situ. Tapi kita sholat di masjid sah nggak? Sah. Sholat di rumah sah enggak? Sah. Sholat di pinggir tambak sah enggak? Sah. Beres mancing sholat dulu, sah enggak sholatnya? Ya sah. Ya enggak sah kalau enggak sholat. Saking girangnya pengen pulang. Ya, kan berangkatnya malam tuh, pulangnya pagi. Gitu. Sholat subuh belum. Nah, ada hobi mancing di sini. Ya. Hari Minggu pray dulu. Kenapa? Ada taklim, ada pengajian. Wajuilat lanal ardo masajid. Dijadikan setiap penggalan bumi itu masjidan, tempat bisa dipakai buat sujud. Di sawah zaman dulu Pak. Nah, itu kalau nggak ada sejedah apa, motong daun pisang gelar buat sholat, sah nggak? Sah. Nah, saking gampangnya syariat Islam. Ya. Sholat nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, telentang. Nggak bisa telentang, apa? Udah kedap-kedip aja. Nggak bisa kedap-kedip, udah nggak wajib sholat. Udah wayahnya gantian disolatin. Kalau ada orang masih gagah, matanya masih awas tuh, bisa bedain ini uang 1000 apa 100.000. Kok dia nggak sholat? Nah, berarti wayahnya dia disolatin.
Gampang tuh. Ini orang nggak sholat udah wayahnya disolati. Jadi sampai segitu syariat Islam itu saking mudahnya. Saking mudah. Nggak ada air boleh tayamum. Nah itu kemudahan syariat umat Nabi Muhammad. Yang ketiga, kenapa kita mesti cinta Rasulullah? Karena kita narju syafa'atah. Karena kita pengen syafaat Rasulullah. Jadi diceritakan dalam sebuah hadis, di situ nanti umat Muhammad itu akan dimampirkan semuanya ke namanya telaga Kautsar. Ke telaga Kautsar. Man syaraba minhu syurbatan la yazma'u fiha abada. Siapa yang minum sekali minum, dia enggak akan pernah haus seterusnya. Di akhirat tuh Pak. Kita aja Masya Allah beberapa hari kemarin panasnya minta ampun. Keluar rumah, keluar kantor panasnya. Di akhirat itu matahari apa? Sejengkal, semua orang kepanasan di padang mahsyar. Hebatnya umat Muhammad dikasih telaga Al-Kautsar. Siapa yang minum sekali teguk, itu haus itu dicabut sama Allah. Orang udah nggak punya rasa haus. Mau panas kayak apa, nggak punya rasa haus. La yadma'u fihi abada. Nggak akan pernah merasakan kehausan selama-lamanya. Sampai sahabat bertanya, wahai Rasulullah, gimana ceritanya engkau bisa memilah-memilih ini umat Muhammad, ini bukan umat Muhammad? Gimana caranya? Ini umat sebegitu banyak. Padahal umat akhir zaman itu ada yang kafir, ada yang muslim. Muslim juga sama, ada yang taat, ada yang maksiat. Ada yang cinta Rasulullah, ada yang benci Rasulullah. Ada namanya ingkar sunnah. Gimana cara milihnya? Ketahuan kan? Kita kadang antrian itu Pak, udah punya nomor, suka kelewat gak? Kelewat. Ada kalanya dipanggil kita gak dengar, ada kalanya kelompat. Padahal udah punya antrian. Itu baru apa? Antrian se-RT, se-RW. Pernah antrian selurah? Jarang. Kalau se-RT iya. Antrian makan, ya. Itu kan se-RT. Ya. Pas acara apa gitu. Ya. Gimana caranya milah-milih? Ini umat Muhammad, ini bukan. Kata Rasulullah apa? Hurron muhajjalin. Itu penting. Apa hurron muhajjalin itu? Yaitu cahaya putih di wajahnya, cahaya putih di tangan kakinya. Kenapa? Karena ada bekas wudunya. Apa kata Rasulullah? Ara'aitum, tahukah kalian seandainya di sini ada kumpulan 1000 kuda, gimana cara misahin? Maka dari tanda putih yang ada di kepalanya, dari tanda putih yang ada di kakinya, itulah kemudian disebut hurron muhajjalin. Jadi kita ketanda, keciri sama Rasulullah gara-gara rajin wudu. Makanya wudu jangan pelit. Entar aja kalau udah mau sholat jangan. Wudu jangan pelit, udah segini saja. Memang syariatnya segitu, jangan. Tambahin. Kalau basuh wajah tambahin sampai leher. Kalau basuh tangan tambahin sampai ngelewatin siku. Itu namanya sempurna dalam wudu. Kata Imam Malik, pendapat Imam Malik, nggak sah wudunya seseorang kalau hanya ngepasin dengan siku. Kenapa? Artinya itu pas-pasan. Kalau ada orang lomba lari Pak, hanya nyentuh pita, belum tentu dia dianggap pemenang. Kapan dianggap berhasil pemenang juara? Kalau dia udah bisa nembus
pita nembus garis finish. Makanya kalau wudhu jangan pelit. Entar dah. Boleh nggak sih kita ini pas nggak sholat terus wudhu? Boleh nggak? Boleh. Sholatnya masih entaran. Wudhu kumpul ketemu air. Boleh. Kita nggak batal wudhu lagi, boleh nggak? Boleh. Itu disebut tajdidul wudhu. Itulah rahasia istimewanya sahabat Bilal bin Rabah saat disampaikan oleh Rasulullah bahwa Rasulullah sudah mendengar jejak langkahnya di taman surga. Kenapa Bilal itu jaga wudhu, bahkan selepas wudhu dia nggak ninggalin 2 rakaat yang disebut sholat sunnah wudhu. Ada yang pernah ngelakuin sholat sunnah wudhu? Ya, alhamdulillah. Jadi habis wudhu sholat sunnah 2 rakaat. Itu disebutnya sholat sunnah wudhu. Kata hadisnya Rasulullah, siapa yang berwudhu dengan wudhu sempurna, setelah wudhu dia berdoa, selepas berdoa dia sholat 2 rakaat, tidak didahului oleh ngobrol. Gak diselak sama ngobrol gitu, langsung sholat, maka diampuni segala dosa. Dan hebatnya wudhu itu bisa merontokkan kesalahan. Sampai kalau nggak rontok di basuhan pertama, di tetesan terakhir itu bakalan rontok kemaksiatan, dosa dan kekhilafan. Itu hebatnya. Dan syariat wudhu itu adanya di umat Muhammad. Maka Nabi Muhammad itu nandain umatnya dengan berwudu. Dengan berwudu. Ya. Jadi rajin wudu, rajin. Ya. Orang yang mendawamkan thaharah itu artinya berarti dia terhubung kesuciannya. Orang paling dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Insyaallah kalau orang itu mendawamkan wudu, dia akan senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mau berangkat ke kantor wudu dulu, karena kita nggak tahu apa yang terjadi di jalanan. Mau tidur, kita wudhu dulu karena kita nggak tahu apa yang terjadi saat kita tidur. Orang tidur itu orang paling lemah. Orang tidur itu orang paling lemah. Sehebat-hebatnya raja, kalau dia udah tidur, ditabok sama anaknya, digigit sama nyamuk, ya kan. Makanya Allah itu maha kuat. Kenapa? La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Kan begitu ayat kursinya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hebatnya Allah itu la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Karena Allah enggak pernah ngantuk, Allah enggak pernah tidur. Kalau kita ada ngantuk, ada tidur. Orang tidur itu selemah-lemahnya orang. Makanya dalam perbincangan di satu riwayat, apa yang paling kuat di dunia ini apa? Apa yang paling kuat di dunia ini? Yang paling kuat. Benda apa yang paling kuat? Besi katanya. Tapi besi itu bisa kalah, bisa meleleh sama api. Api bisa kalah, bisa padam sama air. Air bisa berhamburan, terbang kemana-mana sama angin. Angin kalah sama otak manusia. Dibikinlah itu kincir, dipakailah angin itu, dimanfaatkan, ditundukkan, ya, untuk membuat kipas angin. Otak. Tapi otak ini sehebat-hebatnya otak, secerdas-cerdasnya otak, itu kalah sama ngantuk. Tuh.
Makanya kenapa nabrak? Ngantuk. Orang paling cerdas itu kalau udah ngantuk, Pak. Waduh. Orang paling jago nyetir tuh kalau udah ngantuk. Udah nginjek rem aja nggak bisa, itu ngantuk. Ibu-ibu jago masak kalau udah ngantuk. Gitu. Gosong. Ini bau apa ini? Gosong. Sehebat-hebatnya, seahli-ahlinya orang, kalau udah kena ngantuk tuh kalah sama ngantuk. Makanya Allah itu hebat, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Orang dibius itu nggak kerasa, kenapa? Karena dicabut kesadarannya, koneksi sarafnya dicabut, nggak kerasa. Sehebat-hebatnya orang, sekuat-kuatnya orang, segagah-gagahnya orang, kalau udah ngantuk, udah nggak kemana-mana deh. Jangankan duduk gitu ya, jangankan berdiri, duduk aja kadang nahan leher aja nggak sanggup. Kenapa? Tandanya ngantuk. Tuh. Orang itu kalau ngantuk, jangankan berdiri, duduk aja butuh apa? Senderan tuh. Makanya kalau Jumatan itu yang diincer apa? Ini nih. Tiang-tiang itu diincer. Gelarin sesudah. Gitu. Nah, hadirin rahimakumullah. Dalam bab syafaat itu juga ada hadis yang panjang banget hadisnya. Saat orang-orang di padang mahsyar itu nunggu matal hisab, kapan yaumul hisab. Sampai orang kafir nih yang bakalan setelah hisab apa ujungnya? Surga apa neraka? Neraka. Itu apa dia bilang? Ya Allah, segerakan dihisab biar ketahuan. Biar tahu nih apa di surga, apa di neraka. Udah. Karena namanya ngantri itu di mana-mana membosankan. Ngantri itu, Pak. Bapak ngantri nih. Ada sembako, ya. Pokoknya yang penting antri dulu. Dapat apa enggak? Nah itu lama banget ya. Di akhirat itu lebih lama. Antrian begitu panjang. Ya. Maka apa? Ya Allah, segerakan dilakukan hisab. Maka disampaikan, idhabu ila Nuh, cari Nabi Nuh, fa innahu awwalu rasul, karena dia itu adalah rasul pertama. Mereka semuanya nyari Nabi Nuh. Ya Nuh, wahai Nabi Nuh, segerakan minta kepada Allah untuk dilakukan apa? Hisab. Apa jawaban Nabi Nuh? Ma ana bidzalik, aku enggak sanggup meminta kepada Allah di hari ini, karena dulu aku pernah meminta apa? Yang buruk buat umat, yaitu diturunkannya apa? Banjir. Idhabu ila Lut, cari Nabi Lut. Idhabu ila Ibrahim, cari Nabi Ibrahim. Sama jawaban. Aku enggak sanggup, karena aku dulu pernah berbohong 3 kali. Pertama, saat ditanya sama Namrud, siapa itu Ibrahim? Dia adalah saudariku, padahal itu adalah istrinya. Kenapa? Kalau dia jujur, dibunuh Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena istrinya didemenin sama raja. Bohong yang kedua apa? Siapa Ibrahim yang mengobrak-abrik berhala-berhala ini? Apa jawaban Ibrahim? Is'alu kabiruhum hadza. Tanya yang paling gede itu. Kan dia yang bawa kampanye. Jadi seperti itu. Enggak sanggup. Idhabu ila Musa, idhabu ila Isa.
sampai semua nabi angkat tangan, enggak sanggup, enggak bisa, enggak mau. Di hari ini aku minta kepada Allah satu permintaan saja. Malu sama Allah. Idhabu ila Muhammad. Coba cari Nabi Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabi akhir zaman, Nabi seluruh umat manusia, Nabi yang mulia di antara para anbiya dan di antara para umat manusia. Lalu ketemulah dengan Rasulullah, dan Rasulullah kemudian bersujud kepada Allah. Apa kata Allah? Ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' rasak, angkatlah kepalamu, wasal tu'ta, mintalah apa yang kamu minta, aku akan beri. Baru saat itu Rasulullah meminta, ya Allah, segerakan hisab, segerakan hisab, dan jadikan bagian dari umatku mendapatkan syafaatku. Umat Muhammad ini kalau dihitung dosa itu banyak dosa. Kenapa? Karena maksiat di mana-mana. Tapi ya, gara-gara nabinya, nabi kekasih Allah, nabi akhir zaman, maka nilai kebaikan itu 1 kelipatannya 10. Sementara nilai keburukan 1 tetap 1. Untung nggak, Pak? Untung. 1 yang buruk tetap 1. Gilirannya baik jadi 10. Niat buruk, niat nih gak sampai kelakon, itu 0. Sementara niat baik, baru niat nih gak jadi amal, belum jadi amal, udah dapat 1, yaitu pahala niat. Enak tuh. Makanya sampai ada kisah apa ibaratnya itu, kisah ngaco bahasanya. Ada seorang pencuri tanya kepada Syekh, wahai Syekh, aku ini pekerjaanku memang pencuri, tetapi hasil curianku aku akan kasih ke orang, disedekahkan. Ibaratnya kalau zaman sekarang itu korupsi tapi dibagi-bagi. Orang nanya, kira-kira gimana? Kan katanya kalau buruk cuma catatannya 1, tapi kalau baik kan 10. Jadi itu kira-kira aku masih untung 9, kan begitu. Untung berapa, Pak? 9. Karena kalau sedekah pahalanya 10, sementara kalau nyuri dosanya 1, jadi masih untung 9. Ya, masuk akal nggak? Masuk akal. Masih untung katanya. Maka dijawab sama saya, kalau kamu mencuri memang dosanya 1, tapi kalau itu sedekah dari curian 0, jadi minus 1 gitu. Ya, bukan untung tapi malah minus, karena Allah hanya menerima yang baik, yang halal. Ini syafaat. Makanya mudah-mudahan kita menjadi umat yang diberikan, layak mendapatkan syafaat Rasul. Makanya di akhir adzan itu rahasianya doa diistijabah, madzannul istijabah, yaitu di antara adzan sampai ketemu qomat, sampai ketemu sholat, sampai akhir sholat, selagi orang itu belum ngobrol yang lain. Makanya kalau habis adzan ya, kita berdoa. Apa doa ujungnya itu? Apa? Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Kata Rasulullah, mintakan kepadaku yaitu wasilah, karena itu adalah perantara yang nanti aku akan gunakan untuk memberikan syafaatku di yaumil akhir. Maka siapa yang kenceng doanya selepas adzan, sering doanya selepas adzan, minta kepada Allah wasilah untuk Rasulullah, insya Allah dia akan mendapatkan syafaat. Nah, pertanyaan berikutnya,
bagaimana kita mencintai Rasulullah. Kalau tadi kenapa kita harus cinta Rasulullah, sekarang bagaimana kita mencintai Rasulullah. Bagaimana? Yang paling pertama, namanya orang kenal itu orang paham ya. Ibu kalau cinta sama suaminya itu pasti tahu apa makanan kesukaan, ya enggak Bu? Ya, dimasaki ya. Ibu kalau cinta sama anaknya pasti paham apa keinginannya, warna bajunya apa, modelnya apa, kan gitu kan ya. Sehingga saat beliin baju meskipun gak diajak, tahu paham. Bapak juga tahu kalau cinta sama istrinya paham kesukaannya. Ya. Apa kesukaan ibu? Apa Pak? Ada 3. Ya. Pertama duit, kedua duit, ketiga duit. Bener gak Bu? Ya bener. Tapi itu duit meskipun dikasih sama bapak ke ibu, itu juga nanti balik lagi ke bapaknya, ya gak Bu? Iya ya, dikasih belanjaan juga nanti balik lagi ke bapak. Buat kopinya, ya kan? Buat apa? Makanannya ya. Bapak nih ya. Ya. Pernah nggak dapat hadiah dari ibu-ibu? Dibeliin baju, tiba-tiba nggak minta tapi dibeliin. Pernah. Kalau pernah itu, kalau jawabannya pernah berarti setahun sekali. Pas lebaran nggak minta baju dibeliin. Kenapa dibeliin? Karena sekalian apa? Belanja. Ya. Jadi istri saya itu gimana cara ngambil hati saya saat belanja? Nah, dia juga ikut apa? Ngebeliin. Kenapa? Kalau enggak, ini belanjaan ya. Kemarin datang paket, hari ini datang, ini besok juga masih datang lagi. Ya. Beres perabotan apa? Baju. Beres baju apa? Makanan. Ya. Tapi alhamdulillah ya, insya Allah ya, kalau kita rajin ngasih ya, uang ke istri, rezekinya makin lancar. Setuju nggak Bu? Setuju. Ya, gitu. Oh, begitu. Judulnya begitu. Nah. Jadi kita kenal sama Rasulullah. Ya. Kenal apa? Kenal kehidupannya, kenal akhlaknya, kenal tingkah lakunya, kenal dawuhnya, hadisnya, kita kenal. Makanya ulama itu sampai ngarang kitab paling ringan, paling sedang tuh kitab hadis apa yang kita kenal? Paling gampang lah. Bapak Ibu kenal kitab hadis apa? Sahih Bukhari. Nah itu Pak, kegedean. Apa? Paling ringkas itu Arba'in Nawawi, himpunan 40 hadis karya Imam Nawawi. Itu kitab mestinya harus ada di setiap rumah. Bukti cinta kita kepada Rasulullah ada apa? Ada hadisnya yang kita simpan. Apa kata Rasulullah? Naddarallahu imra'an, semoga Allah memberikan cahaya kepada seseorang sami'a minna syai'an, yang mendengar dari ucapanku satu buah hadis saja, fawa'aha, lalu dia mengerti hadis itu, lalu dia menyampaikan hadis itu kama sami'aha, seperti apa? Aku menyampaikan. Jadi kalau apa di masjid-masjid itu suka ada pembacaan hadis. Kalau kultum kan biasanya nunggu orang mahir dulu kan ya. Nggak bisa orang tiba-tiba suruh kultum dadakan. Bisa nggak? Kalau nggak orang ahli jarang. Tapi kalau hadis dibaca. Ya.
Habis zuhur baca satu, habis asar baca satu. Diputer tuh 40 hadis akal, lanjut lagi, muter lagi. Itu bukti cinta kita kepada Rasulullah. Paham sirahnya, cinta hadisnya. Pernah nggak Pak? Kita nih nungguin WA, pernah nggak nungguin WA? Bapak pernah nggak nungguin WA? Pernah. Saat apa itu? Nunggu transferan. Kok belum aja sih? Nunggu gaji. Kok belum aja? Nah Rasulullah itu ingin dikangenin kita. Nunggu. Mana hadisnya? Kita punya anak nih, di pesantren atau di tempat lain. Nanti jam 7 teleponnya. Kita belum jam 7 itu udah standby. Ya kan? Nunggu. Ini kok belum ada ya, miss call, berarti bukti kita cinta kangen. Kayak dulu, ya Bu ya, kayak dulu zaman pengantin baru, kan begitu tuh, ya. Pengantin perempuannya dirias, ya. Sambil dirias nunggu, udah datang belum? Ibu-ibu nih, siapa yang dulu nungguin bapaknya saat pengantin baru? Nungguin nggak? Kangen nggak? Kangen. Udah datang belum? Belum. Sabar. Iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ittiba'u sunnatihi. Kita mengikuti sunnahnya. Mengikuti sunnah. Makanya di zaman akhir itu ada disebut as-sunnatul mahjurah. Sunnah-sunnah yang dilupakan. Banyak tuh. Ya, sunnahnya Rasulullah di pagi hari itu ngapain? Sunnahnya Rasulullah di sore hari ngapain? Sunnahnya Rasulullah kalau menjelang tidur ngapain? Sunnahnya Rasulullah kalau habis tidur ngapain? Sunnahnya Rasulullah dalam sepekan itu ngapain saja? Nah kita pengen ngejalanin itu. Ada satu sahabat yang dikenal dengan asyaddu tasabbuhan bin Nabi. Sahabat yang paling demen ngikuti jejak Rasulullah, yaitu Abdullah bin Umar. Sampai saking cintanya sama Rasulullah itu, di mana di situ Rasulullah sholat, setelah pindah Rasulullah itu dia sholat di situ. Ngincer. Wah Rasulullah di situ. Nanti kalau Rasulullah balik, aku akan sholat di situ. Sampai segitu. Gimana gaya Rasulullah berjalan? Gimana cara Rasulullah makan? Gimana cara Rasulullah bermuamalah dengan orang lain? Abdullah bin Umar ini ngincar. Cara jalannya kayak gitu, cara ngomongnya kayak gitu. Maka dikenal dengan sahabat yang asyaddu tasyabbuhan bin Nabi. Sahabat yang paling mirip perilakunya dengan Rasulullah. Banyak sahabat-sahabat, kisah sahabat yang cinta demen sama Rasulullah. Tadi Abdullah bin Umar, sekarang ayahnya Umar bin Khattab. Suatu ketika Umar itu dipegang sama Rasulullah, ya, dipegang. Ya. Lalu Umar mengatakan, Rasulullah bertanya, wahai Umar, apakah engkau mencintaiku? Kata Umar, aku cinta kepadamu wahai Rasulullah, melebihi ayahku, melebihi keluargaku, melebihi harta bendaku, kecuali satu, diriku. Maka apa kata Rasulullah? Belum wahai Umar, sampai cintamu kepadaku ngalahin cintamu kepada dirimu sendiri. Apa kata Umar? Sekarang wahai Rasulullah, aku cinta kepadamu melebihi diriku sendiri. Maka muncullah kalimat al-ana ya Umar. Sekarang saatnya wahai Umar, kamu mendapatkan kesempurnaan iman. Karena dalam hadis yang lain, orang itu akan merasakan nikmatnya, lezatnya iman. Di antaranya adalah ketika dia mencintai Allah dan Rasulnya, melebihi cintanya kepada harta benda keluarga, bahkan dirinya. Ada juga sahabat namanya Ukasha ibnu Muhsin.
Ini kisah terkenal. Dia ada 2 momen malahan. Pernah Rasulullah itu bersabda, ya, ada 6.000 dari umatku itu yang nanti bakalan masuk surga bi ghairi hisabin bila adabin, tanpa ada hisab, tanpa ada adab. Tanpa hisab, tanpa adab. Manhum ya Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasulullah? Mereka adalah qaumun la yatatayyarun, la yastarqun. Mereka yang tidak tatayyur. Tatayyur itu apa? Suka batin sial. Nah, itu namanya tatayyur. Ada burung nih, gitu ya. Lalu ini siapa lagi? Ah, itu. Dia enggak gitu. La yatatayyar, la yastarqun. Tidak ke tukang normal untuk dijampi. Wa 'alallahi yatawakkalun. Ciri yang ketiga, mereka bertawakal kepada Allah. Itulah nanti bakalan menjadi orang yang masuk surga bila hisabin wala adab, tanpa hisab, tanpa adab. Lalu Rasulullah ini saat ngomong begitu, Ukasyah nyamper, ud'uli ya Rasulullah, wahai Rasulullah, doakan aku. Maka didoakan, anta minhum, engkau wahai Ukasyah bagian dari apa? Orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Sampai orang lain ikutan, aku ikut wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sabaqaka Ukasyah, kamu udah keduluan sama Ukasyah. Jadi saking cintanya kepada Rasulullah. Bahkan di cerita lainnya, saat Rasulullah menjelang akhir hayatnya itu, Rasulullah bilang kepada para sahabat, siapa dari para sahabat yang pernah aku zalimi, pernah aku pukul, pernah aku kata-katain, pernah apa? Terluka hatinya karena omonganku. Maka kemudian Ukasyah angkat tangan. Aku wahai Rasulullah, dulu pernah cambukmu itu menyabet apa? Punggungku. Maka tampillah Ukasyah. Maka sekarang aku ingin membalasmu wahai Rasulullah. Dikasih cambuk. Wahai Ukasyah, lakukan seperti halnya pernah mengenai tubuhmu. Maka apa kata Ukasyah? Wahai Rasulullah, sekarang engkau pakai baju, padahal dulu aku sedang tidak pakai baju. Maka disingkaplah baju Rasulullah. Lalu apa yang dilakukan Ukasyah? Sampai orang-orang itu heran. Wahai Ukasyah, sebegitu tega engkau kepada Rasulullah, ingin membalas. Padahal dulu Rasulullah tidak sengaja, sementara hari ini engkau sengaja. Lalu Rasulullah mendekat kepada Ukasyah mendekat kepada Rasulullah, dipeluklah tubuh Rasulullah. Saking cinta. Wahai Rasulullah, inilah alasanku, mudah-mudahan kulitku yang bertemu kulitmu nanti tidak akan apa? Kena api neraka. Itu betapa cintanya sahabat kepada Rasulullah. Bagaimana dengan Abu Bakar? Pernah dalam perjalanan hijrah, Rasulullah ditemani Abu Bakar. Lalu Abu Bakar itu apa? Namanya orang membersamai, kadang di belakang Rasulullah, kadang satu waktu di depan Rasulullah. Sampai begitu seterusnya, Rasulullah bertanya, wahai Abu Bakar, kamu ini sedang apa? Ngapain? Kadang di depanku, kadang di belakangku. Wahai Rasulullah, saat aku di belakangmu, aku khawatir ada musuh di depanmu, sehingga aku berpindah ke depanmu. Tapi saat aku di depanmu, aku khawatir jangan-jangan ada musuh di belakangmu, sehingga aku mundur kembali. Itu betapa cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah.
Sampai kemudian ada sahabat lagi namanya Abdullah bin Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah bin Ka'ab itu sampai ngomong begini, wahai Rasulullah, engkau itu kan levelnya level Nabi. Rasulullah itu levelnya level Nabi. Benar ya? Mesti nanti di surga engkau wahai Rasulullah itu surga level tertinggi, surga para anbiya. Sementara aku ini umatmu, levelnya level umat, mesti ada selisih, gak bakalan ketemu wahai Rasulullah. Padahal aku pengen nanti di surga juga ketemu dengan engkau wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya Rabi'ah, wahai Rabi'ah, almar'u ma'aman ahabba. Nanti di akhirat itu seseorang bakal dihimpun bersama orang yang dicintai. Selagi cintamu tidak putus kepadaku, insya Allah nanti engkau akan berjumpa denganku. A'inni bi kasrati sujud, tolong aku dengan perbanyak sujud, nanti akan ketemu dengan aku. Jadi itulah sahabat. Dan yang terakhir hadirin rahimakumullah, bukti cinta kepada Rasulullah adalah memperbanyak sholawat. Sholawat itu dahsyat. Kenapa dahsyat? Karena itu perintah Allah, tapi Allah juga ikut ngejalanin. Kalau sholat Allah nyuruh sholat, tapi Allah nggak sholat. Puasa Allah merintah kepada hambanya puasa, Allah enggak. Tapi kalau sholawat Allah nyuruh kepada hambanya dan Allah juga bersolawat atas Rasulnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah yang nyuruh perintah sholawat dan Allah juga bersolawat. Itu hebatnya sholawat. Yang kedua, saat sholawat itu diucapkan dimanapun berada, maka apa? Itu bakalan disampaikan kepada Rasulullah, dihantarkan kepada Rasulullah. Sallu alayya, bersolawatlah kalian kepadaku, fa inna salatakum alayya tablughuni annasyitu. Solawatmu kepadaku itu nyampe annasyitu, di mana kamu berada. Artinya apa? Enggak nunggu orang itu berziarah ke makam Rasulullah. Meskipun berkunjung ke makam Rasulullah itu afdol, tapi sholawat kita di sini sampai enggak kepada Rasulullah? Sampai. Itu yang kedua. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai. Amalan yang dipastikan sampai diterima itu diantaranya adalah sholat. Enggak bakalan ditolak. Tapi kalau amalan lain bisa jadi ditolak. Kenapa? Mungkin kurang syarat rukunnya, mungkin gak sempurna ngamalinya. Tapi kalau sholawat sampai, Allah yang akan mengantarkan. Yang ketiga apa? Satu sholawat kelipatannya 10. Dan itu Allah yang membalasnya. Man shalla alayya salatan sallallahu biha asyra. Siapa yang bersolawat sekali solawat, maka diganti oleh Allah bukan 1 tapi 10. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin rahimakumullah, kita butuh cinta Rasulullah karena kita butuh balasan cinta. Jadi kita kenapa cinta Rasulullah? Karena kita butuh balasan cinta. Kita ingin mendapatkan syafaatnya. Coba bayangkan, bayangkan hadirin, kalau seandainya Rasulullah hadir di hadapan kita, apa yang bisa kita katakan? Seandainya Rasulullah datang di tengah-tengah kita, apa yang bisa kita katakan? Apa yang kita minta? Rasulullah seandainya hadir, kita minta apa? Minta apa? Kita gak sanggup untuk meminta, gak sanggup. Orang itu kalau sudah tidak sanggup meminta, berarti itu saking tanda cintanya. Saking cintanya. Maka itulah diantaranya kisah Rabi'ah
adawiyah. Sampai apa? Ya Allah, malu untuk meminta. Bagaimana aku meminta? Aku masih banyak salah. Bagaimana aku meminta, menuntut, padahal aku masih banyak kurang. Jadi mudah-mudahan hadirin Allah dicatat oleh Allah, kita sebagai umat Muhammad, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad dan syafaat Rasulullah hak untuk diri kita nanti di yaumil akhir. Kita bisa membawa keluarga kita untuk bisa berjumpa dengan keluarga Rasulullah, bertemu dengan Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah, bertemu dengan Hasan dan Husain, bisa bertatap wajah dengan Rasulullah, bisa memeluk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian hadirin yang bisa kita sampaikan. Kita tutup sama-sama dengan berdoa, dengan bermunajat kepada Allah. Kita bacakan surat Al-Fatihah untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk sahabat-sahabat tercinta kita, untuk orang tua kita, untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk para sahabat tabi'in, ulama-ulama. Biniyati tawal qubul wassalam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita hadirkan perasaan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Dosa yang kami tumpuk ya Allah hingga saat ini ya Allah, ampunkanlah ya Allah. Jangan sampai kami menghadapmu dengan tumpukan dosa ya Allah. Jangan sampai kami memasuki liang lahat kuburan kami sementara dosa belum terampunkan ya Allah. Ya Allah ya Allah, terimalah amal ibadah kami yang sedikit ini ya Allah. Jauh dari kesempurnaan ya Allah. Salat kami ya Allah, salat kami ya Allah, salat kami ya Allah yang menjadi awal pertanyaan di kubur kami ya Allah. Terimalah ya Allah, sempurnakan ya Allah. Ya Allah ya Allah, jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa bertatap wajah dengan kami ya Allah. Kami mendapatkan syafaatnya ya Allah di yaumil akhir bersama dengan keluarga kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabb, jadikanlah kecintaan kami kepada Rasulullah sebagai penghalang, sebagai hijab api neraka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kerinduan kami kepada Rasulullah mengantarkan kami bisa berhaji atau berumrah ya Allah, mengunjungi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menatapnya, menghadiri majelis Raudhah ya Allah. Ya Allah ya Allah, mampukan kami, cukupkan kami untuk berhaji ke Baitullah, untuk berumrah ke Baitullah, mengunjungi makam Rasulullah dan Raudhahnya ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah ya Rabb, keluarga kami ya Allah, berilah keberkahan ya Allah, berilah kebaikan ya Allah, curahkan kasih sayang ya Allah. Jadikan keluarga min ahlil khair, jadikan keluarga min ahlil Quran, jadikan keluarga min ahlil jannah. Ya Allah ya Rabb, sebagaimana Engkau pernah menghimpun kami di majelis ini ya Allah, himpunkan kami semua nanti di surga-Mu ya Allah. Himpunkan kami semua di surga-Mu ya Allah. Himpunkan kami di surga-Mu ya Allah.
bersama dengan Rasulullah junjungan kami ya Allah, bersama dengan keluarga kami ya Allah, anak cucu kami ya Allah, orang tua kami ya Allah. Jangan biarkan satu pun dari mereka yang terlewat ya Allah. Himpunkan keluarga kami di surga-Mu ya Allah, anak-anak kami ya Allah, cucu-cucu kami ya Allah, orang tua kami ya Allah, sahabat-sahabat kami ya Allah. Ya Rabb, ampunkan dosa dan kesalahan kami ya Allah. Jadikan penghujung kehidupan kami husnul khotimah ya Allah. Jadikan penghujung kehidupan kami husnul khotimah ya Allah. Jadikan penghujung kehidupan kami husnul khotimah ya Allah, dalam ibadah kepada-Mu ya Allah, dalam taat kepada-Mu ya Allah. Jadikan orang terbaik-Mu nanti yang akan mengantarkan jenazah kami ya Allah, membasuhkan tubuh kami ya Allah, melipatkan kain kafan kami ya Allah. Hamba saleh terbaik-Mu ya Allah, Engkau ijabah doanya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, saudara-saudara kami ya Allah yang ada di Palestina ya Allah, yang sampai saat ini masih terluka ya Allah, yang sampai saat ini masih kekurangan ya Allah. Limpahkan kepada mereka keberkahan ya Allah, kecukupan ya Allah, kesabaran ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih mohon lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.